Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Guru kita semua Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf yang saya hormati dan kita takdimi semuanya. Guru kita semua Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi. Guru kita semua Suriah PCNU Romo Kiai Haji Ahmad Baidawi. Guru kita semua Romo Kiai Haji Mukhlisin Dawam. Guru kita semua Romo Kiai Muallim Al-Mancasani, Wong Mancasan, Kiai Mancasan. Ada Habib Hasan, para kiai, para masyayikh. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat selalu terus menerus kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah ya sepuh-sepuh saya sholawatan. Kalau mikir aku sampai umur 80 tahun nopo ya saya sholawatan ngoten niku. Amin. Amin. Matine pas sholawat subhanallah. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berkumpul pada pagi hari ini walaupun nyuwun pangapunten satu pun spanduk tidak ada dikarenakan semua relawan, semua pengurus Al-Hidayah fokus konsentrasi untuk malam Sabtu kemarin. Subhanallah, satu pun spanduk enggak ada, pengumuman cuma di radio. Tapi alhamdulillah yang hadir juga masih tetap banyak. Pokoknya kita istiqomah di tempat ini, kita setiap ahad pahing insya Allah. Sampai do bingung, Ustadz pengajian enggak? Ya wajib tetap pengajian. Walaupun tangine ya rondo angel tenan. Tapi ibarat udun niku pun bledos buat kita tim Al-Hidayah. Dadi duwe gawene setahun pisan kaya ngoten nggih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini ngaji kita sedikit membahas tentang barokah. Kita sering mendengar kata berkah, berkah, berkah. Suatu ketika saya broadcast, sing sepuh-sepuh paham broadcast napa mboten nggih. Kula SMS serat. Kebetulan saat itu saya ada tamu dari seorang syekh dari luar negeri. Kemudian saya broadcast Syekh Jibril saat itu, saya masih ingat khutbah Jumat di Masjid Jami Al-Hidayah. Saya katakan saat itu, semoga kerauhan beliau membawa berkah buat kita semua. Nah, kata-kata ngoten niku dibales kali salah satu SMS, Ustadz saya enggak setuju kata-kata penjenengan. Loh, kenapa? Berkah itu bukannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paham-paham di luar kita kan ngoten niku. Berkah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa manusia membawa berkah. Oleh karena itu mari kita kaji bersama-sama pada pagi hari ini, insyaallah tidak usah terlalu panjang. Oke, kula lajeng istirahat yo ora iso, mengke jam 09.00 enten acara melih. Ya Allah. Berkah di dalam kamus Munjid, niku kamus yang sangat terkenal. Berkah itu maknanya adalah as-sa'adah wa ziyadah. Berkah itu maknanya adalah yang pertama sa'adah, yaitu kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah az-ziyadah, yaitu berupa tambahan. Maknanya begitu. Contoh, rumah tangga kita, rumah tangga kepengen rumah tangga yang berkah. Misalkan begitu. Rumah tangganya pengen rumah tangga yang berkah. Berarti bagaimana? Ya rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, rumah tangga yang penuh dengan tambahan-tambahan segala macam kenikmatan yang kadang tidak kita sadari.
Jadi bojone ya rayu banget Pak, ora ayu. Tapi subhanallah kalau keluarga tadi penuh dengan keberkahan, subhanallah keluarga ini kok ayem, tentrem, nyenengken. Pengajian sholawatan yo gandengan karo bojone nyenengke banget. Malah sing bojone ayu padu terus. Kathah sing ngoten niku. Kalau umur yang berkah bagaimana? Maknanya juga demikian. As-sa'adah wa ziyadah. Kebahagiaan dan penuh dengan tambahan-tambahan. Apa maknanya? Umurnya berkah. Mungkin umurnya nggak panjang-panjang. Imam Ghazali umurnya 54 tahun. Imam Asy-Syafi'i umurnya 55 tahun. Tapi di dalam hidupnya penuh dengan keberkahan, usianya penuh dengan keberkahan, sehingga usia yang hanya 54 tahun. Imam Asy-Syafi'i umur 55 tahun, tapi produktivitasnya, tetapi masa yang begitu pendek itu menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa sampai akhir zaman. Kitab-kitab beliau berdua, Imam Asy-Syafi'i, kitab-kitab beliau berdua, Imam Ghazali, dikaji di semua pondok pesantren di seluruh dunia. Umur yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang penuh dengan keberkahan. Betapa banyak Pak nyuwun pangapunten orang yang gajinya besar, pendapatannya besar, tapi masih ribut terus. Tapi subhanallah ada orang gajinya itu kecil tapi hidupnya tentrem, nyaman. Wong ada kok kadang itu orang mempunyai gaji 5 juta dengan 2 juta belum tentu bahagia yang 5 juta. Gajinya 5 yuto tapi masalah terus pengeluarannya sesasi 6 yuto. Apripun ngoten niku, ketoke 5 yuto Pak, tapi yo minus terus. Ya kan, engko tanggal 1 wis anake mlebu rumah sakit. Saiki rumah sakit yo ora enek sing murah lho Pak. Ya kan, engko tanggal 10 ditagih SPP, tanggal piro tagih iuran listrik dan sebagainya. Total minus 1 yuto. Tapi subhanallah sing gajine cuma 1 juta, tapi subhanallah anak-anaknya sehat walafiat. Masya Allah, anaknya mangan sego kucing yo seneng banget, luar biasa. Ya, itu makna dari berkah itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kata barokah di dalam Al-Qur'anul Karim itu sangat-sangat banyak sekali. Di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim sering kita dengar ayat yang sangat terkenal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri-negeri, andai kata di kampung-kampung, andai kata di dalam suatu masyarakat itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Itu diantaranya. Ayat yang lain lagi di dalam Al-Quran, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Surah Hud ayat 73. Rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan kepada kalian wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pemurah. Ayat ini saya buka tafsirnya untuk ahlul baitnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi nanti kalau kita lihat di beberapa kitab-kitab tafsir-tafsir mencakup semuanya, keturunan Nabi Ibrahim sampai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sampai para habaib keturunan beliau sampai kiamat. Jadi dalam garis besar begini, para habaib itu adalah sumber keberkahan. Satu sisi para ulama itu adalah sumbernya ilmu. Habaib itu sumber keberkahan, apalagi kalau dua-duanya dapat, subhanallah, sumber berkah dapat, sumber ilmu dapat. Sedangkan para kiai, para ulama adalah sumbernya ilmu. Dua-duanya ini mempunyai kemuliaan yang luar biasa di dalam Al-Quran. Santri-santri sengaji yo tenanan, bahkan kiai-kiai sekelas beliau Romo Kiai Ahmad Baidowi, Alfiyah sampai apal, niku kula mbayangke tok wis gedek-gedek. Nggih, Alfiyah sampai hafal itu mbayangke tok pun gedek-gedek lho. Paling ora mondok ya 6 tahun. Mulai dari kecil sudah berada di pesantren, di kader sedemikian rupa. Mereka beliau-beliau adalah sumbernya para ilmu. Maka di dalam dunia sumber keberkahan ada di sini.
Para habaib itu sumbernya keberkahan, sedangkan orang-orang alim itu adalah sumbernya ilmu. Yang lain lagi diantaranya adalah waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini Sayyidatuna Maryam, surah Maryam ayat 31. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang yang diberkati dimanapun aku berada. Sayyidatuna Maryam, subhanallah. Nanti banyak kita lihat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu banyak kata-kata barokah. Kita kalau mau makan Allahumma barik lana, berkah lagi kita minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan berkah untuk Yaman dan untuk Syam. Allahumma barik lana fi sammina, Allahumma barik lana fi yamanina. Jadi ternyata Syam dan Yaman itu sudah sangat dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca di dalam tafsir surah Quraisy, itu orang-orang Quraisy sebelum adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah sering melakukan perjalanan bisnis dari Makkah menuju Syam, juga dari Makkah menuju ke Yaman. Jadi Rasul bersabda, ya Allah berkatilah negeri Syam kami dan berkatilah negeri Yaman kami. Itu banyak nanti kata-kata barokah ada di dalam Al-Quran maupun ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan pun ada bulan yang penuh dengan barokah. Rasul biasa tatkala memasuki bulan Rajab, beliau pun berdoa, hadis rawahul Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Riwayat yang lain wa balikna fi Ramadan. Ya Allah berkatilah kami selama bulan Rajab dan berkatilah kami selama bulan Sya'ban, serta berkati pula kami selama bulan Ramadan. Riwayat yang lain sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itu kata-kata barokah. Sedangkan dari mana saja kita mendapatkan berkah? Tadi ada dikatakan dari langit, dari bumi dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum? Ini kita jelaskan beberapa contoh. Yang pertama, para sahabat radhiyallahu taala anhum itu mencari berkah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari rambut beliau. Diriwayatkan pada saat beliau selesai melaksanakan umroh, beliau meminta sahabat, ini hadis rawahul Imam Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa rawahul Imam Ahmad. Subhanallah, mbah-mbahnya sahih. Dua perawi saja sudah mutafaqun alaih. Ini sampai 5 perawi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai umroh, beliau tahallul, kemudian beliau minta dipotong rambutnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian sama beliau rambut itu tidak dibuang, kemudian dikumpulkan, kemudian dibagi oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Dibagi, ada yang dapat 1 helai, ada yang dapat 2 helai. Dibagi oleh sahabat. Kemudian rambut itu dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Untuk apa berkah itu? Riwayat yang lain. 1, dinggo senjata pada saat perang. Orang masuk akal loh. Rambutnya Kanjeng Nabi untuk senjata perang. Apa dinggo perang ngeten? Mboten. Coba lihat hadis sahih rawahul Imam Bukhari lagi. Di dalam peperangan Yarmuk, nyuwun ngapunten, ini hadis sahih rawahul dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Di dalam perang Yarmuk, seorang panglima perang bernama Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid ini dulu musuhnya Kanjeng Nabi. Pernah mengalahkan pasukan Islam tatkala peperangan Uhud. Kelak di kemudian hari beliau masuk Islam, menjadi panglima perang. Suatu ketika tatkala terjadi peperangan, peci beliau terjatuh di medan laga. Beliau nggak sadar, beliau meninggal, beliau mengarah ke tempat yang lain. Beliau begitu sadar pecinya ini tertinggal, beliau memerintahkan pasukannya, cari peci saya. Dicari oleh beberapa pasukan. Sesudah ketemu, beliau
Sahabat bingung. Wahai Khalid bin Walid, wahai pemimpin kami, peci engkau ini sangat usang. Kenapa engkau begitu giat untuk mencarinya? Dijawab oleh Sayyidina Khalid bin Walid bahwa ketahuilah bahwa di dalam peci tersebut saya taruh satu helai rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap pertempuran selama saya membawa satu helai rambut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya selalu mendapatkan kemenangan. Percaya monggo, ora percaya monggo. Ya, percaya silahkan, ora percaya olah Pak Harto, ora paten. Nah, olah Bapak Soeharto. Satu, ini dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk senjata perang. Yang kedua, dijadikan obat. Diriwayatkan dari seorang sahabat dalam sahih rawahul Imam Bukhari, bernama Abdullah bin Mauhid, datang membawa segelas air menemui Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah kemudian mengeluarkan sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang warnanya agak kemerahan. Kemudian jadi ada seorang sahabat yang sakit, dihadapkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah mengambil sehelai rambutnya kanjeng Nabi yang sudah disimpan, kemudian memasukkannya ke dalam air selama beberapa waktu. Setelah itu air tersebut segera diminumkan kepada seseorang yang terkena penyakit ain, ternyata kena penyakit mata. Itu jadi cara mengobati Ummu Salamah niku ngangge rambutnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sakit datang kepada beliau, niki sahih Bukhari, beliau menyimpan satu helai rambut, kemudian dimasukkan, dicelupkan ke dalam air, ditunggu beberapa saat, kemudian diambil lagi rambutnya, airnya diminumkan kepada orang yang sakit. Subhanallah, sahih rawahul Imam Bukhari. Percaya monggo, ora percaya ya ben. Satu, dari rambut beliau. Dua, dari bekas beliau. Di antaranya adalah air buat wudhu beliau. Beliau ini diriwayatkan dalam sahih rawahul Imam Bukhari, jika beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat hampir-hampir saling bunuh karena memperebutkan air bekas wudu beliau. Jadi air bekas wudu beliau itu direbut oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan untuk wudu, tetapi untuk macam-macam. Untuk apa? Di antaranya riwayat Imam Bukhari lagi, lo pilih ke hadis-hadis yang rawahul Imam Bukhari ben ra iso bantah. Nggih to nggih. Nyuwun ngapunten no, Pak. Mereka gelemnya kan sahih Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Padahal kullu bid'atin dolalah. Niku ora Bukhari ora Muslim. Tapi sing iki gelem nganggo, ning liyane ora gelem. Dan nggih memang rondok repot dulur kula lanang Samidi niku repot. Tapi ngeten iki biasane ngrungokke. Mangke insyaallah jam 9:30 atau jam 09:00 ceramah kula mangke dibahas. Biasane ngoten. Nggak jodoh ngrungokke lho, awas ngrungok. Ini biasanya mendengarkan. Beliau ini termasuk penggemar saya. Ning ora wani muter, ora diputer tapi dikomentari mangke biasane ngoten niku. Kula nggih gatekno kok nggih. Wong kula kadang ya ceramah niku kulaan keng mriku. Membahas apa ya kok. Terus kula jawab genti ngoten nggih. Gentenan lah ngoten. Mak kula pengen kapan ketemu nang nggon majlis terus foto bareng, wah jeng kula godhekno nyenengke tenan. Diriwayatkan dalam sahih rawahul Imam Bukhari, Abu Juhaifah menceritakan bahwa ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat meminta air bekas wudu beliau, dan jika mereka mendapatkan air tersebut, air yang bekas wudhunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil, mereka mengusapkan tangannya, ya kan? Ini ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Yang dapat air itu dibawa pulang, sedangkan mereka yang tidak dapat, tidak mendapatkan air wudhu, tangan-tangan sahabat mereka ini kan basah, mereka mengusapkan tangan temannya yang memperoleh air.
air bekas wudhu tersebut ke tubuh mereka. Jadi kalau kan tidak bisa dapat semuanya, ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Kalau yang nggak dapat bagaimana? Tangan sahabat-sahabat tadi, ya kan, yang kecipratan air wudhunya Rasul, yang basah karena bekas air wudhunya Rasul, mereka kemudian menempelkan ke tangan-tangan sahabat, bukan tangannya Rasul lagi. Mereka cari bekas-bekasnya lagi, diusap-usapkan kepada tangan yang sudah kena bekas air wudhunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air wudhunya Rasul yang bekas tadi, cipratannya ditadai sahabat, juga dijadikan obat. Di antaranya rawahul Imam Bukhari lagi dari sahabat Sa'ib bin Yazid menceritakan bahwa beliau bersama bibinya mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi, sang bibi berkata, "Duhai Rasul, keponakanku ini sedang sakit." Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW membelai kepalanya, mendoakannya dengan keberkahan dan kemudian berwudu. Air bekas wudu beliau kemudian diminumkan oleh orang yang sakit tadi. Bekas air wudunya Kanjeng Nabi dijadikan obat. Hadis sahih rawahul Imam Bukhari. Bon, kalau golek sing Bukhari terus. Kemudian yang selanjutnya, air wudhu sambun, rambutnya Rasulullah sambun. Tabarruk mencari berkah dari pakaiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih rawahul Imam Muslim dan rawahul Imam Ahmad. Sayyidah Asma, putri Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pernah menunjukkan sebuah jubah pakaian dan berkata, "Ini adalah jubah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jubah ini sebelumnya disimpan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ia meninggal dunia, aku menyimpannya. Semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan jubah ini. Jika ada orang yang sakit, jubah ini kami cuci dan airnya kami gunakan untuk mengobati orang yang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Niku kalau ada orang yang sakit, corone ngobati bagaimana? Jubahnya Kanjeng Nabi niku dicuci terus diperes. Nah, airnya ini untuk diberikan kepada orang yang sakit menjadi obat. Diniatkan keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keringatnya Kanjeng Nabi pernah menempel di dalam jubah tersebut. Ngoten niku. Percaya monggo, ora percaya ora paten. Yang selanjutnya, tabarruk dengan makamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya Kanjeng Nabi. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih rawahul Imam Bukhari. Suatu ketika di akhir-akhir kehidupan Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau ditikam. Beliau dibunuh. Beliau dalam sakit yang sangat parah itu, kemudian beliau dibawa pulang. Beliau kemudian memanggil putranya bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Abdullah, datanglah kamu ke tempatnya Sayyidatuna Aisyah. Mohon izin kepada beliau, aku Umar bin Khattab minta izin kepada beliau, aku kepengin dimakamkan di sebelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sebelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah dijamin masuk surga. Beliau ini mau dimakamkan di mana saja itu tetap surga. Dimakamkan di mana saja, mau di tengah gunung kayak, mau di tengah bulak kayak, mau di tengah sawah kayak, surga. Niku Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mau meninggal dunia masih mikir, saya pengen mendapatkan keberkahan karena dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian, anak beliau diperintahkan menghubungi Sayyidatuna Aisyah, dan Sayyidatuna Aisyah pun menjawab, yang minta Umar bin Khattab aku berikan jatah pemakaman yang tinggal satu kapling itu yang berada di dalam kamar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya rela
diri saya nanti kalau meninggal dunia dimakamkan di Baqi. Jadi pun jadi jatai Sayyidatuna Aisyah harusnya. Dan kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, dulu saya di dalam rumah tidak pernah pakai kerudung. Kenapa? Karena di dalam rumah itu pemakaman ada dua, yaitu pemakaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merupakan suaminya, yang kedua adalah pemakaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan ayahnya. Tetapi sesudah Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di dalam kamarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya tidak pernah melepas kerudung saya, tidak pernah membuka aurat saya walaupun di dalam rumahku sendiri. Kenapa? Karena ada makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan diartikan orang kalau meninggal dunia itu wis mati. Ya kan, orang-orang soleh, apalagi para sahabat, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu mereka tetap hidup di dalam kehidupan beliau-beliau. Ini contohnya Sayyidatuna Aisyah, beliau di dalam rumahnya selalu memakai kerudung karena beliau paham Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu masih hidup. Yang selanjutnya, ini contoh-contoh mawon. Tabarruk dari surban atau dari selendang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang wanita datang menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih sahih rawahul Imam Bukhari melih. Ora percaya ben pokoke sahih Bukhari terus. Seorang wanita menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membawa sebuah selendang. Ia berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, selendang ini kurajut sendiri. Aku datang untuk memberikannya kepadamu." Wanita tersebut memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut dan saat itu memang beliau sangat membutuhkannya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami sahabat dengan mengenakan selendang tersebut, seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah selendang itu kepadaku. Selendang itu begitu indah, berikan kepadaku." Kemudian sahabat yang lain menegur, "Sungguh buruk perbuatanmu." Ini Kanjeng Nabi baru senang-senangnya dapat selendang baru, diminta oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat yang lain menegur, "Sungguh buruk perbuatanmu. Kau meminta selendang yang sedang dikenakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sendiri sangat membutuhkannya. Bukankah kau tahu bahwa beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang?" Tegur para sahabat yang lain. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, aku memintanya bukan untuk kupakai, bukan untuk kukenakan, tetapi untuk kujadikan kain kafanku kelak." Rasulullah SAW memberikan selendang itu kepadanya dan akhirnya selendang tersebut benar-benar menjadi kain kafan sahabat tersebut. Hadis sahih rawahul Imam Bukhari. Ada pelajaran di sini. Jadi wong aja njalukan. Dengan kalau temu para habaib, para kiai aja njalukan. Para habaib itu nek jenengan jaluk mesti ya dikekno. Ngoten lho nggih. Jenengan kula nggawa ngeten iki jenengan jaluk ya mosok pakai woh ora tak kekno. Niki ya aja mbok jaluk, ngoten lho. Aja njalukan kare para habaib, para kiai. Dan jenengan jaluk ya mesti dikekno. Ngoten lho nggih. Kanjeng Nabi itu apa yang beliau pakai diminta ya diberikan. Lho ngoten lho nggih. Lah ngoten niku misale panjenengan mau nyuwun ya nonton-nonton nggone sik to. Ngoten nggih, kalau sudah di tempat yang agak sepi, jenengan njaluk kupluk lah terus njaluk peci misalkan. Lah terus habibe terus ora kuplukan, ora pecinan. Lho ngoten lho nggih, ya nggon-nggon ngoten lho nggih, nggon-nggon. Lah tapi nek kula niku biasane mboten njaluk tapi diparingi, Pak. Biasane kula mboten sah njaluk tapi diparingi. Biasane ngoten iki. Nah, ini selendang yang baru dipakai Rasulullah, hadiah dari seseorang, dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad, diminta oleh sahabat. Subhanallah, tujuannya bukan untuk dipakai, untuk apa? Untuk kain kafan. Ini sahabat yang paham dengan berkah. Loh ngoten lho nggih. Ini sahabat yang paham sekali dengan berkah. Dijadikan kain kafan. Kain kan banyak, tapi tidak. Beliau menginginkan selendangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teman tatkala beliau berada di dalam kubur. Subhanallah. Nah, kalau besok mati ning nganggo selendangnya sapa niki? Niki nembe kula pikir kula bar maca hadis ngeten iki
pengen kula sesuk niku diselimuti ngangge slendange sinten. Jenengan nek anu nggih Mas, kita riyen jenengan jadi mangke. Kita riyen jenengan masalah. Oh aku mau nek slendange bojoku mau aku. Ha mburiku slendange busone wegah aku. Wegah. Kemudian yang lain, tabarruk, mengambil keberkahan dari keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Suatu ketika Ummu Sulaim, istri beliau, melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang tertidur karena nggak ada AC-nya. Keringatnya keluar sangat banyak. Kemudian beliau mengambil kain, dilap. Keringatnya Kanjeng Nabi ini dilap. Subhanallah, nyenengke tenan. Kemudian sesudah dilap tersebut, kemudian beliau mengambil tempat, mengambil wadah, diperes. Ini diperes. Diadai wadah. Kemudian Kanjeng Nabi sudah itu bangun melihat. Wahai Ummu Sulaim, ini botol isinya apa? Dijawab oleh Ummu Sulaim, botol ini adalah isinya keringat engkau ya Rasulullah. Mau dijadikan apa? Duhai Rasul, kami mengharapkan keberkahan keringatmu untuk anak-anak kami. Hadis sahih rawahul Imam Muslim. Mencari keberkahan dari keringat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula pun keringat kula pun rada akeh niki. Biasane teng mriku niku enten tutupe niki wae mboten enten dadi pun panas. Ah mengke nggih, ibu-ibu mboten salaman. Mengke lewat bapak jenengan lah mengke kula kaya keringat kula jenengan nemplek bapak jenengan. Kuyon nggih. Kula keringat kula blas ora enak apa-apane. Pun keringat sampun. Tempat duduk para sahabat, tempat yang pernah diduduki oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tempat yang pernah diduduki orang-orang soleh. Lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat dari mulai 33 sampai 38 menceritakan tentang keluarga Ali Imran, keluarganya Imran. Itu Masya Allah ya, Ali Imran, keluarganya Imran. Beliau punya istri, tatkala istrinya Imran hamil. Istrinya Imran namanya siapa? Nyonya Imran. Nyonya Imran. Dibuka tegode kitab tafsir namanya Hannah. Tatkala istrinya Imran ini hamil, beliau yang dilakukan apa? Pegang perutnya kemudian nadar. Ya Allah, kalau anak ini lahir kelak, maka saya bernadar. Kurang lebih seperti itu ayatnya, Ali Imran 33. Bernadar bahwa kalau anak ini kelak lahir ke muka bumi, aku bernadar, ku abdikan kepadamu dan ku abdikan kepada Baitul Maqdis. Nah, mulai ya kalau penjenengan ibu-ibu yang hamil-hamil mulai diniatkan, kena kelas kita kaboten nadar. Mulai diniatkan anak ini besok kalau besar mau saya jadikan seperti ini, mau saya abdikan kepada beliau, mau saya abdikan kepada beliau, mau jadikan pendakwah dan sebagainya dan sebagainya. Mulai diniati sambil dilus-lus. Nah, sesudah anak itu lahir ke muka bumi, lahirnya perempuan. Subhanallah, lahirnya Sayyidatuna Maryam. Sebelum lahir, Imran meninggal dunia. Beliau kepengen anaknya menjadi orang hebat, dititipkan kepada pamannya. Pamannya namanya siapa? Nabi Zakaria. Kemudian dididik oleh Nabi Zakaria, dibuatkan mihrab, tempat pengibadatan yang khusus. Subhanallah, disitulah Sayyidatuna Maryam keluar karomahnya yang luar biasa. Kelebihan demi kelebihan keluar dari situ. Setiap Nabi Zakaria mengetuk pintunya Sayyidatuna Maryam, kemudian dibuka, beliau melihat mejanya kaget. Di situ musim dingin tapi ada makanan yang di musim panas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau saat musim panas ada makanan yang keluarnya hanya di musim dingin. Bingung Nabi Zakaria. Jadi umpama ora usum duren ana duren. Ora usum anggur ana anggur. Kok teng mriki kula ya bingung. Anggur itu ternyata selalu enek terus nggih. Dadi tidak ada musim-musiman. Nek duren kan bar iki sedelok mlentek. Nggih. Nah itu di situ ada terus. Kemudian ditanya, "Dari mana semua kau dapatkan semua ini ya Maryam?" Dijawab, "Dari Allah Subhanahu wa taala." Nabi Zakaria melihat di sini mihrab ini karena menjadi tempat duduk, tempat zikirnya, tempat wiridnya Sayyidatuna Maryam, maka tempat itu tempat yang penuh keberkahan. Maka apa? Kemudian di dalam Al-Quran surah 38, surah Ali Imran ayat 38
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan di tempat itulah, dan di tempat yang pernah untuk munajat Sayyidatuna Maryam, dan di tempat munajatnya Sayyidatuna Maryam, di tempat sholatnya Sayyidatuna Maryam itu, Nabi Zakaria yang seorang rasul, yang seorang nabi, sholat tidak di sembarang tempat, tetapi mencari keberkahan dari bekasnya Sayyidatuna Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan disitulah, di tempat itu, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Nabi Zakaria sampai usia sepuh banget gak punya anak. Beliau seorang rasul. Beliau kepingin doanya terkabulkan, mencari tempat yang berkah. Di mana tempat yang berkah? Tempat yang pernah diduduki oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau kita melihat tempat-tempat yang seperti ini, diaman tempatnya, Pak. Tempat yang pernah diduduki oleh Habib Abdullah Al-Hada, tempat yang pernah diduduki oleh Habib Ali, penulis kitab Maulid Sintul Duror. Bahkan di masjidnya yang beliau sering duduk menemui tamu, itu digelar sajadah yang khusus. Semua orang sebelum masjid masuk ke situ, tahiyatul masjidnya di situ. Sekaligus tabarukan dengan tempat yang pernah diduduki oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nanti tempat yang pernah diduduki oleh ulama-ulama yang lain ada di sekitar Yaman. Itu diabadikan sampai sekarang. Mencari keberkahan tempat yang pernah diduduki oleh para ulama-ulama radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang selanjutnya, terakhir, contoh yang terakhir. Di dalam sebuah kitab yang pernah ditulis oleh seorang ulama besar Makkatul Mukarramah, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, suatu ketika saat kalau nggak salah haji apa umroh begitu saya lupa, itu ada orang-orang terjadi hujan. Kemudian ada orang-orang itu berada di bawah talang emas. Ngertos talang emas mboten jenengan? Ka'bah niku kan enten talangi, cilik ngeten niki warnane kuning. Terus mereka yang berada di bawah talang emas itu kemudian mendongak ke atas karena airnya itu mancur. Kemudian mereka mengambil air tersebut kemudian diminum. Ada yang diusapkan di mukanya, ada yang diusapkan di tubuhnya. Ditegur sama askar-askar. Kitabnya Said Muhammad napa niku namanya Mafahim napa niku nggih. Yang sangat populer menika. Kemudian ditegur oleh askar-askar, ditegur oleh penjaga di sana yang pahamnya berbeda dengan kita. Kamu ini ngapain? Ya kan? Ambil air dari talang emas kemudian diusap-usapkan ke tubuhnya. Ambil air dari talang emas diusapkan di mukanya. Kemudian ada yang dibawa untuk minum dan sebagainya dan sebagainya. Mereka kemudian mengatakan, kami sedang mencari keberkahan. Dijawab, loh, berkah dia datangnya dari Allah. Kemudian mereka semuanya menjawab dengan dalil, terutama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, air yang turun dari talang emas itu keberkahannya ada dua. Keberkahannya ada dua. Satu dijawab oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menjawab dengan dalil surah Qaf ayat yang ke-9, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakah." Bahwa ketahuilah kami turunkan dari langit air yang penuh dengan barokah. Ini satu dalilnya. Air hujan itu air yang diturunkan oleh Allah, air yang penuh dengan barokah. Siji. Dalil ini surah Qaf ayat 9. Dalil yang kedua adalah surah Ali Imran ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama
rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah atau Ka'bah yang penuh dengan keberkahan dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi air yang diambil dari talang emas yang mengalir itu tadi berkahnya ada dua. Satu, air hujannya itu dikatakan oleh Allah sudah penuh dengan barokah. Kemudian air itu menempel kepada sebuah tempat yang tempat tersebut juga penuh dengan barokah, yaitu Ka'bah Baitullah yang penuh dengan barokah. Jadi keberkahannya dapat dua. Satu, airnya sudah penuh barokah. Yang kedua adalah bekas menempel kepada tempat yang penuh dengan barokah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah-langkah kaki kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkahnya penuh dengan barokah. Semoga setiap gerakan kita gerakan yang penuh dengan barokah. Kita dapat ilmu sedikit walaupun sedikit tapi penuh dengan barokah. Orang itu kalau ilmunya enggak barokah walaupun ilmunya banyak ya enggak bermanfaat. Tapi ilmu itu kalau barokah sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Rasul itu kalau kalam, Rasul itu kalau bicara pidato enggak pernah berjam-jam. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau ceramah 10 menit seperempat jam tapi semua orang paham. Semua orang bisa nangis-nangis, subhanallah. Kadang awake dhewe ceramah 2 jam bar mulih apa masing diomongi ustate ora mudeng. Sing dieling lucune tok. Ya kan, karena mungkin yang menyampaikan juga kurang ikhlas dan sebagainya dan sebagainya. Umur semoga juga penuh dengan keberkahan. Umur yang penuh keberkahan bisa jadi pendek tetapi subhanallah kemanfaatannya menjadi sangat luar biasa. Semoga keluarga kita penuh dengan keberkahan. Walaupun istrinya mungkin tidak terlalu cantik, yang laki-laki tidak terlalu tampan, tapi sakinah, mawaddah, warahmah. Kerja kita semua penuh dengan keberkahan. Walaupun gajinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak, tapi subhanallah cukup untuk segala sesuatu. Yang penting kan cukup nangge. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau nopo cukup, pun sing penting cukup. Kula niku nggih ngoten. Sing penting cukup, ora turah ora apa-apa. Sing penting pengen nopo cukup, pengen nopo cukup. Pengen umroh cukup, pengen haji meleh cukup. Wah nyenengke. Nggih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Matur nuwun kepada para kiai, matur nuwun kepada Carrefour, dan subhanallah saya kemarin buka Jawa Pos. Kita ikut gembira, ternyata pemilik Carrefour di Indonesia menika yaitu Bapak Khairul Tanjung, aset kekayaannya melejit luar biasa menjadi 3 besar di Indonesia. Itu sebuah prestasi yang sangat dahsyat luar biasa. Kalau dulu 10 besar, sekarang menjadi orang ketiga terkaya di Indonesia. Subhanallah, ikut seneng ono wong Islam kok bisa menjadi kekayaannya 3 besar di seluruh Indonesia. Biasanya kan yang 10 besar itu banyak non muslimnya. Ini masih dikuasai 1-2 pemilik Jarum. Hartono siapa itu? Albert Hartono sama Michael Hartono 1-2. Nah, kulo nomor piro? Kulo yo ora ngerti iki. Waduh men. Hartanya itu sampai di atas 100 triliun ya. Kulo tulis 1 triliun niku iso kleru. Subhanallah luar biasa. Buat sahabat-sahabat yang mau umroh bersama saya, ini di Radio Al Hidayah nanti ada pengumuman, sudah di launching bahwa saya ditunjuk oleh Ustadz Ahmad Al Habsyi. Jajar kalih kula gantengnya rontok saingan nggih. Itu saya ditunjuk oleh Ustadz Ahmad Al Habsyi, saya menjadi perwakilan Nafatur di Solo Raya. Jadi beliau itu umrohnya 2 bulan sekali. Bagi yang mau umroh bersama beliau silahkan daftarkan di Radio Al Hidayah FM. Beliau berangkatnya 2 bulan sekali, kalau saya setahun sekali mawon. Ya, yang mau bareng saya besok berangkat tanggal 2 April. Pendaftaran nanti paling lambat itu tanggal 15 besok, tanggal 15 Maret ini pendaftaran paling lambat. Berangkat insya Allah tanggal 2 April umroh bersama saya insya Allah bareng dengan Nafatur, tapi Ustadz Ahmadnya tidak ikut. Di bulan depan kayaknya Ustadz Ahmad Al Habsyi nanti berangkat. Kalau saya nggak usah bareng sama beliau, nanti kita bareng-bareng sendiri. Demikian kajian kita, mohon maaf segala kekurangan. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.